Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semangat keagamaan kita terus tumbuh dengan baik seiring dengan tambahnya umur kita. Karena dari siapa lagi kalau bukan dari kita sendiri. Maka dalam referensi itu banyak kita jumpai bahwa orang itu hendaknya menyadari akan kekurangan dirinya. Setiap orang itu pasti punya kekurangan, pasti, siapapun pasti punya kekurangan. Karena Allah menciptakan kita itu ada kelebihan plus juga ada kekurangannya. Kalau bisa kelebihan itu yang menonjol daripada kekurangannya. Tetapi ada juga orang yang sementara ini masih menonjol kekurangannya. Nah, orang yang baik adalah orang yang punya kekurangan sekaligus mau menyempurnakan kekurangan dengan berbagai ikhtiar kebaikan. Dalam pandangan agama kita itu kan ada istilahnya muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri, melakukan evaluasi terhadap dirinya masing-masing secara penuh dan ada kesadaran mendalam. Setelah mengetahui potret dirinya dengan cermin kejujuran, baru yang kedua disebut dengan mu'aqobah. Mu'aqobah itu menyalahkan dirinya sendiri tanpa disalahkan orang lain. Bagaimana caranya? Ya menumbuhkan kesadaran dari dalam. Oh iya, saya ini dalam usia sekarang kok masih belum begini ya. Kapan saya harus memperbaiki diri saya? Nah, itu hendaknya dimunculkan dan segera ada kesadaran tumbuh dari dalam. Sekarang saya harus berubah. Dalam suatu kesempatan pengajian saya dengan anak-anak nuwun sewu, istilah saya dengan teman-teman itu anak jalanan, ada pertanyaan begini. Bagaimana saya ini sekarang sudah bertato begitu banyak, apakah sholat saya sah? Pertanyaan ini bagus sekali. Ini menunjukkan bahwa ada keinginan untuk memperbaiki dirinya. Orang itu punya masa lalu. Setiap orang punya kekurangan masa lalunya, dan jangan kemudian kita terjebak dengan kekurangan, kesalahan, dosa dan sebagainya. Masa lalu jadikan pijakan. Jangan menyebabkan kita kemudian terkungkung diri kita gak mau berubah karena masa lalu kita gelap. Banyak orang yang masa lalunya itu gelap, tetapi kemudian karena ingin berubah dan mau berubah maka menjadi orang hebat. Sebut contoh. Kalau kita lihat ada nama Fudail bin Iyad. Profesor Hamka menuliskan nama itu dalam sebuah bukunya. Dia bercerita bahwa Fudail bin Iyad ini masa lalunya gelap, pemabuk, kemudian suka berjudi dan sebagainya. Tetapi kemudian satu ketika dia mengintip seorang wanita yang akan diperlakukan sebagaimana istrinya, tapi wanita itu orang lain. Begitu dia memanjat tembok tinggi pagar rumah orang itu, dari luar kedengaran satu ayat yang baca oleh wanita yang sedang diincarnya itu, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan datangnya orang yang mengaku iman kepada Allah untuk kemudian mau berzikir kepada Allah? Ngaku iman tapi tidak mau ingat, tidak mau berzikir, tidak mau berubah. Kapan? Fudail bin Iyad kemudian bergetar, dia berupaya untuk mengubah. Berjanji dalam dirinya, saya harus berubah. Wanita itu telah mengingatkan aku dengan ayat Al-Quran yang dibacanya, dan saya harus berubah. Akhirnya dia menjadi orang alim, orang yang sangat tekun beragama. Tidak ada kata ngasep. Semua bisa kita lakukan apapun, berubah dari yang buruk menjadi yang baik, dari gelap menjadi terang dan sebagainya. Tidak ada kata ngasep dalam rumus hidup kita. Kita mampu dan mau, itu kuncinya. Asalkan mampu dan mau, silakan berubah menjadi lebih baik. Salep orang yang sekarang sudah baik itu salep prestasi agamanya. Masa tidak ingat
orang yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Orang yang masa mudanya dia ya hidup dalam kegelapan. Yang bagi Umar namanya era jahiliyah waktu itu, ya minum, ya apa sajalah. Bahkan anaknya sendiri dibunuhnya karena wanita. Di zaman orang-orang Quraisy kalau ada anak wanita dibunuh karena dianggap sebagai keturunan yang mendatangkan sial. Umar melakukan itu. Tetapi begitu dia akan membunuh Nabi Muhammad SAW yang sedang berada di rumahnya Arqam, sahabat Arqam, kemudian dia diingatkan oleh temannya sendiri, Umar, keliru kamu kalau akan bunuh Muhammad. Adikmu sendiri sudah mengikuti jejak Muhammad. Didatanginya, kemudian kebetulan membaca surat Toha di rumahnya itu, dan Umar kemudian merenung. Benar juga, ini bahasa yang luar biasa. Bukan bahasanya Muhammad, berarti ini wahyu Allah, wahyu Tuhan. Saya sekarang akan berubah karena Muhammad itu bukan sembarang orang. Datanglah ke rumah Muhammad yang sedang mengadakan kajian-kajian keislaman. Nabi pernah berdoa, ya Allah, masukkan kepada barisan kami, menjadi pengikut kami, salah satu di antara dua Umar, yang satu Umar bin Khattab, yang kedua Abu Jahal itu, Abu Lahab. Kemudian Umar minta, setelah ketok pintu orang ketakutan, Umar kemudian kata Nabi, biarkan Umar masuk. Ternyata Umar minta dibaiat, masuk Islam, dan setelah masuk Islam dia menyatakan dakwah mulai hari ini hendaknya dilakukan terus terang, jangan sembunyi-sembunyi. Kalau ada orang yang menghalangi, langkai dulu mayat Umar. Coba, orang yang berubah luar biasa. Dan kemudian yang terjadi ketika beliau menjadi khalifah, dikenal sangat jujur luar biasa, dikagumi, ditakuti, disegani, dan dakwahnya terus meluas. Bahkan kuburannya itu jejer dengan kuburan Nabi. Ada Rasul Muhammad SAW, coba bisa dilihat nanti kalau panjenengan ditakdirkan misalnya, atau yang sudah umroh, ibadah haji, di Masjid Nabawi ada kuburan, di dalamnya itu ada 3. Pertama, kuburan Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang yang lewat di situ kemudian uluk salam kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabiullah. Geser sedikit, Assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq. Di situ ada kuburnya Abu Bakar. Kemudian yang ketiga, Assalamualaikum ya Umar ibnul Khattab. Jejer antara Nabi, Abu Bakar, Umar. Siapa Umar? Umar dulu orang yang mau membunuh Nabi. Tapi begitu berubah, Umar kemudian menjadi orang yang hebat. Bahkan Nabi pernah menyatakan, setelah aku Khadijah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali masuk surga. Luar biasa. Tidak ada kata ngasep untuk mengubah, memperbaiki diri. Masa lalu kita tinggalkan, kita move on, berubah, berganti, dan menjadi yang lebih baik. Maka kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pandai-pandailah mencari sahabat, yaitu sahabat yang bisa menyatakan no kepada keburukan. Tidak, jangan dibiarkan saja walaupun dia terjerumus, dibiarkan saja. Itu namanya bukan sahabat. Carilah sahabat yang mengatakan yes kepada apa yang kita lakukan, yang mengandung kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kalau kita melakukan kebaikan dia melarang, keburukan didorongnya dan seterusnya. Itu bukan sahabat. Maka kata Nabi Muhammad SAW, orang yang bersahabat dengan orang kaya, maka di pikirannya banyak masalah materi, kekayaan dan sebagainya. Ya tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Islam tidak melarang kita menjadi orang kaya. Asalkan setelah kaya, ingat di dalam harta kita ada hak fakir miskin yang harus dikeluarkan. Boleh. Sahabat-sahabat Nabi itu kaya-kaya semua kok. Abu Bakar itu kaya raya. Termasuk Rasul Muhammad SAW ketika masih muda itu pedagang ulung dan orang sukses dalam bisnis. Nabi Muhammad itu maharnya saja 1 kilo emas. 1 kilo emas yang diberikan kepada Khadijah. Bahkan kepada istri yang lain Rasul memberikan ribuan onta. Dari mana? Dari kekayaannya. Rasul itu adalah orang kaya. Tetapi begitu sepuh kemudian materinya digunakan untuk dakwah sampai habis. Kemudian Rasul itu gelisah kalau malam hari di rumahnya masih tersisa uang. Tapi prosesnya menuju ke situ itu Rasul itu kaya dulu. Abu Bakar kaya dan dermawan. Umar orang yang sangat kaya, punya 6 anak, ke 6-6-nya
masing-masing diberi uang sangu untuk menghadapi kehidupan 2 miliar kalau uang rupiah. 2 miliar yang diberikan kepada anaknya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kaya. Utsman luar biasa. Utsman itu pernah dalam satu dialog dengan Rasul, siapa di antara kalian yang akan mengeluarkan hartanya untuk Allah? Utsman ngacung, saya Rasul. Berapa Utsman? 200 ekor unta. Berapa miliar itu? Siapa lagi kata Rasul? Saya Rasul. Ngacung lagi Utsman, 200 ekor lagi. Sampai 3 kali, 200 ekor 3 kali berarti kan 600 ekor unta. Kaya raya sekaligus dermawan. Jadi kalau kita bersahabat dengan orang kaya, di benak kita akan tergambar kekayaan dan banyak materi, tetapi itu sah dan boleh. Silahkan saja menjadi orang kaya, asalkan yang dermawan, nyah-nyoh. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Yaitu orang yang suka mendermakan hartanya di jalan Allah dalam keadaan sempat maupun sempit. Yang kedua, kalau kita mencari sahabat orang-orang miskin, orang-orang papa, orang-orang nggak punya, maka akan, kata Nabi, akan tumbuh perasaan bersyukur kepada Allah atas kondisi kita. Kalau teman kita materinya di bawah kita, maka akan tumbuh, iya teman saya kondisinya seperti ini, saya sudah alhamdulillah lumayan saya ini. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, saya Engkau berikan materi yang lumayan, kekayaan yang lumayan dibandingkan teman saya itu, dan mohon teman saya itu Engkau angkat ekonominya ya Allah. Ini kan mendoakan orang lain. Bersyukur kepada Allah kalau teman kita banyak orang miskin. Kalau kita bersahabat dengan anak-anak, itu maka di otak kita itu muncul perasaan ingin terus bermain dan bergurau dengan orang. Bermain dan bergurau dengan anak. Ya nggak apa-apa adaptasi dengan dunia anak supaya anak senang kepada kita. Pelan-pelan kita isi pikirannya, dilatih, dibiasakan dengan kebaikan-kebaikan dan seterusnya. Tapi yang jelas kalau kita berteman dengan orang yang jauh lebih kecil dari kita, pikiran kita bagaimana bergurau dengan mereka, atau bagaimana kita bisa ya menyenangkan hati mereka. Kalau kita bergaul dengan orang-orang soleh, maka kata Nabi, di pikiran dan hati kita akan tergerak untuk menjadi orang yang lebih baik. Maka carilah sahabat yang seperti apa yang kita kehendaki. Orang yang senang ibadah, itu kalau kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita bergaul dengan orang-orang para alim, para ulama, maka di benak kita, pikiran kita, hati kita akan banyak diwarnai dengan ilmu. Ilmu yang sangat bermanfaat, ilmu yang mendorong kita termotivasi untuk lebih baik lagi. Begitu seterusnya, dan Rasul SAW mengingatkan bahwa ada tertawa-tertawa itu yang harus kita kendalikan. Pertama, tertawa yang tidak terlalu disukai oleh Rasul itu adalah tertawa ketika ada jenazah. Hati-hati, ada jenazah lewat, kita ketawa-ketawa itu tidak baik, tidak etis, tidak sopan. Takziah kok ketawa, guyon-guyon itu tidak etis. Yang kedua, ketawa itu jangan ada di majelis zikir, orang yang lain sibuk zikir, menyebut nama Allah, kita ketawa-ketawa, tidak bagus kata Rasul. Kemudian kita berada di pemakaman tertawa-tertawa, tidak baik. Justru kalau kita datang ke pemakaman, selain uluk salam, assalamualaikum ya ahla diyar, ahli kubur, minal muslimin wal muslimat, wa insyaallah bikum lahikun. Salam dulu, baru berdoa di situ. Begitu seterusnya. Maka Rasul menyatakan ada 4 pemberian Allah itu yang orang itu kelihatan kalau dia itu untung dunia akhiratnya. Ini bagian dari memperbaiki diri kita. Yang pertama kata Rasul, orang yang untung itu adalah lisannya yang sibuk dengan zikir. Coba kita latih di lisan kita, ya biasa-biasa tapi ucapannya itu berat di timbangan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu lisan kita. Sementara yang kedua, orang yang untung dunia akhirat adalah orang yang hatinya dipenuhi dengan rasa syukur terhadap nikmat Allah yang begitu banyak itu. Tidak gampang mengeluh, tidak gampang nyacat, tetapi bersyukur kepada Allah sudah diberikan yang terbaik, diberikan yang luar biasa. Kemudian badan yang sabar. Badan yang sabar itu misalnya badan kita ini diajak sholat, sabar, tidak sambat, aduh panas-panas kok sholat. Jangan begitu. Justru panasnya matahari pada siang hari itu
mampu meredam siksa atau panasnya akhirat besok, maka kita harus ngambil positifnya. Kemudian yang keempat, orang yang untung dunia akhirat itu kata Nabi adalah para suami yang punya istri solehah, istri yang solehah, yang ibadahnya kuat, yang menyenangkan kalau dipandang, dan mendorong suami untuk lebih semangat beribadah. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, intinya begini, bagaimana kita ini menyadari masa lalu kita penuh kegelapan misalnya, jangan putus asa, teruslah kita melangkah menuju masa depan, dan masa depan yang ada di depan kita ini masa depan yang cerah dengan ma'unah dan pertolongan Allah. Dan salahkan diri kita masing-masing tanpa menunggu disalahkan orang lain, karena orang yang disalahkan oleh orang lain biasanya tersinggung, tetapi kalau kita menyalahkan diri sendiri akan beda kesan pada dirinya masing-masing itu. Baru yang ketiga, kita menatap masa depan dengan langkah nyata, memperbaiki diri, mencari sahabat yang baik, dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini masuk di hati kita masing-masing, dan bersama ridha Allah kita melangkah menuju kehidupan yang jauh lebih baik, move on dari masa lalu, menatap masa depan, bersama ridha Allah kita melangkah. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.